Beliau disebut-sebut sebagai AHY-nya Madura. Satu, karena sama-sama muda. Yang kedua, punya kesemangatan dan wawasan yang luas untuk membangun bangsa ini, mulai dari daerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Lagi santai, pakai sarungan. Iya. Kalau di rumah kayak gitu ya mas, kibasannya. Santai aja, iya kan? Kita santai. Kan orang desa lah, bukan orang kota kita. Sama Mas Dewan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb. Saya mau lihat Pak Dewan ini memelihara banyak hewan ya? Iya. Kucing ada. Kucing ada, burung ada. Jadi kalau misalnya lagi gak bekerja, Mas Indra di rumah ngerawat ini ya? Iya, lebih hewan banyak peliharaan merawat hewan-hewan aja gitu. Iya. Jadi burung gitu kan, iguana, kucing juga. Kalau sudah lihat semua, Udah. kita ngobrol sambil ngopi. Oke, mantap. Oke, yuk. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bareng Pak Dewan milenial, Nah. usianya yang cukup muda. Akhir-akhir ini banyak orang bilang ini adalah AHY-nya Madura. Beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb. Saya langsung mau mengajak Mas Indra berbicara tentang bagaimana perkembangan potensi-potensi anak-anak muda yang ada di Sumeneb, Mas. Kalau Mas Indra mulai masuk di parlemen tahun 2014, suaranya mencapai 7.000 sekian. Terus kemudian 2019 Mas Indra meningkat di pemilu 2019 menjadi 10.000 suara. Dan ini menjadi perhatian besar bahwa salah satu legislator muda yang ada di Sumeneb punya pengertian besar. Banyak masyarakat menaruh perhatian bagaimana potensi-potensi aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat terus bisa dikembangkan melalui Mas Dewan ini. Apa yang Mas Indra rasakan mulai dari masuk di parlemen sampai tahun 2022 ini, Mas? Yang saya rasakan ya biasa ya. Biasa. Ya biasa dalam arti itu karena kehidupan kita sebagai seorang politisi tentu tugas utamanya ya harus banyak menghimpun, menyerap aspirasi masyarakat gitu. Jadi yang membedakan itu ketika saya sebelum menjadi seorang politisi dengan menjadi politisi itu adalah ketika belum jadi politisi kita merasa tidak punya beban moral dengan masyarakat gitu. Tapi ketika kita sudah terpilih jadi politisi, anggota DPRD ya tentu banyak beban ya kita ya. Ya bebannya yang menjadi kewajiban kita bersama, tidak hanya saya. Semua para politisi itu pasti punya beban yang sama. Beban bagaimana caranya mereka bisa menyampaikan aspirasi lalu kemudian bisa menindaklanjuti hingga bisa terbukti kepada masyarakat. Ini menurut saya bukan saya merasa bahwa jadi DPRD itu punya beban gitu, tidak. Maksudnya antara tugas sebelum saya jadi anggota DPRD dengan ketika jadi anggota DPRD maka saya punya tanggung jawab yang begitu besar untuk membantu masyarakat seperti itu. Betul. Sebelumnya Mas Indra juga kuliah S1, melanjutkan S2-nya. Setelah lulus S2 sempat ditawari menjadi dosen di salah satu kampus terkemuka di Madura. Kenapa milih menjadi politisi, Mas, ketimbang jadi dosen? Karena saya begini, dulu kan saya di dunia mahasiswa itu saya kan sangat aktif ya berorganisasi gitu. Ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan. Bahkan saya di internal kampus itu sempat menjadi sekretaris badan eksekutif mahasiswa gitu. Ya. Kalau posisi sekretaris itu kan posisinya kan sangat bergengsi gitu ya. Ketua BEM dengan sekretaris. Seandainya di sektor pemerintahan itu sama dengan antara bupati dengan sekda gitu. Posisi itu kan sangat luar biasa dan diminati banyak orang. Dan saya alhamdulillah dulu terpilih menjadi sekretaris badan eksekutif mahasiswa sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu. Itu di internal kampus. Kemudian di luar kampus itu saya juga menjadi bagian dari aktivis kemahasiswaan, organisasi ekstra kemahasiswaan yang cukup besar gitu ya. Sedikit apa kira-kira potensi milenial di Sumeneb itu yang perlu dikembangkan, sampai kita ngobrol panjang lebar mengenai potensi anak-anak muda, potensi daerah, bahkan keterlibatan Mas Indra sebagai Wakil Ketua DPRD di Sumeneb.
masyarakat banyak menaruh perhatian yang dirasakan Mas Indra ini yang harus diberikan misalnya oleh Mas Indra kepada masyarakat? Banyak ya. Iya. Namanya kita anggota DPD ya banyak aspirasi. Aspirasi. Makanya ketika saya nyinggung dari pertama kali, tugas dan tanggung jawab kita itu ya harus memastikan bahwa aspirasi yang kita sampaikan kepada pemerintah gitu ya, itu bisa tereksekusi dengan baik. Salah satu misalnya terkait dengan kegiatan sektor pertanian. Masyarakat kelompok tani itu sering mengusulkan bantuan hand traktor, Alsintan gitu ya. Alsintan kan tidak hanya hand traktor gitu. Ada transplanter gitu ya. Ada kultivator misalnya kan, itu banyak itu. Makanya di posisi itu ya kita harus bisa menuntaskan itu semua gitu. Kalau berkaitan dengan hand traktor ya berarti komunikasinya kita dengan Dinas Pertanian. Tapi proses segala pembahasan yang berkaitan dengan APBD secara keseluruhan itu adalah tetap dibahas melalui forum badan anggaran dengan TAPD itu. Iya. Pada level eksekusinya barulah nanti TAPD itu menyalurkan usul aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh kita kan gitu ya kepada OPD-OPD terkait. Kalau berkaitan dengan sektor pertanian yaitu di Dinas Pertanian. Kalau kemudian berkaitan dengan perikanan yang saya singgung tadi itu ada di Dinas Kelautan gitu ya. Kalau berkaitan dengan lembaga pendidikan ada di Dinas Pendidikan seperti itu. Jadi sesuai dengan OPD-nya masing-masing ya. Daerah kita ini punya peluang yang besar. Sepertinya pemuda juga punya kesempatan yang sama untuk berinovasi, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing, misalnya sumber daya alamnya, mulai dari hasil pertanian atau lainnya yang perlu dikembangkan oleh pemuda. Apa inovasi-inovasi yang perlu dilakukan oleh pemuda yang ada di Sumeneb, lebih-lebih di daerah Pantura ini, Mas? Ya, daerah Pantura ini kan potensi alamnya kan kelautan, pertanian, perkebunan, kan gitu ya. Iya. Jadi sebagaimana yang sudah saya ungkapkan tadi dari awal itu bahwa peran pemuda itu sangat penting. Perikanan ya kita kelola dengan baik melalui kelompok pengolah pemasar perikanan itu. Kita kemas sedemikian baik. Karena potensi ikan itu tidak hanya kemudian ikan segar saja, tetapi diolah kemudian menjadi petis Madura kan begitu kan. Tinggal kemudian bagaimana caranya untuk akses pemasaran. Akses pemasaran kita bantu. Nanti kita sondingkan dengan dinas terkait, dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang merupakan jaringan dari kita. Kalau di sektor pertanian? Sektor pertanian itu potensi kepemudaan bisa dia mengembangkan misalnya produktivitas bawang merah misalnya. Dan itu sudah dilakukan. Saya sudah memberdayakan itu. Namanya Fauzan Mandela itu. Orang Mandela baru ya? Iya, Mandela baru. Makanya kemudian karena Sumeneb itu punya varietas bawang merah yang sangat istimewa dan sekarang ada di Mandela dan itu sekarang sudah diproduksi dengan cara dijadikan bawang merah masak gitu ya, matang gitu. Dan itu dikemas gitu. Sehingga nilai jualnya lebih tinggi ketimbang kemudian dia hanya menjual bawang merah dalam posisi ketika dia panen, dia jemur, dia jual. Mungkin hasilnya tidak seberapa dibandingkan ketika dia diproduksi gitu kan ya, dikemas, dimasak dan insya Allah itu menjadi bagian dari hasil dari inovasi yang dilakukan oleh pemuda atau masyarakat. Iya betul. Selain itu juga ada sektor peternakan misalnya seperti yang saya katakan tadi, budidaya lele dengan mengembangkan kelompok pembudidaya ikan yang kita sebut sebagai podakan misalnya kan. Salah satunya di Keles misalnya, itu sudah banyak yang kita sentuh seperti itu. Artinya banyak potensi kepemudaan yang perlu kita gali gitu. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh, kita tidak usah kemudian sampai menggali di luar Madura gitu ya. Memanfaatkan potensi yang ada di alam kita itu sudah banyak kok, baik dari sektor kelautan, sektor perikanan budidaya, sektor pertanian, sektor peternakan gitu. Terakhir Mas Indra, ini kesempatan yang luar biasa. Apa harapan Mas Indra ini kepada generasi milenial yang ada di Madura? Harapan saya yang pertama itu, kita ini sebagai pemuda, dulu Soekarno pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku bongkar Semeru dari akarnya, kan begitu. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Berarti ini kan bahwa pemuda ini memiliki peran strategis untuk memajukan
bangsa kita gitu ya. Aset bangsa. Merupakan aset bangsa gitu. Makanya saya berharap dengan anak-anak muda, ayo kita gali potensi kita gitu. Banyak saluran yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita bisa menjadi aktivis, bisa berwirausaha. Kemudian kita juga aktif memberdayakan masyarakat. Kalau misalnya merasa kesulitan, silahkan datang kepada saya misalnya. Para pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, usulkan kepada saya. Seperti usaha sektor kelautan, usulkan ke saya. Pertanian usulkan kepada saya. Pertanian sudah ada, tadi contohnya seperti KRBN misalnya, atau ada program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi misalnya kan, yang itu mengintegrasikan antara potensi kehutanan dengan potensi pertanian. Kemudian juga ada saluran irigasi gitu ya, sebagai bagian dari penunjang kegiatan itu semua gitu. Ini banyak kegiatan, ada sektor kewirausahaan pemuda. Yang penting pemuda tidak diam di situ. Yang penting jangan jadi pemuda yang diam gitu. Karena diam ini sama dengan mandul gitu ya. Tidak produktif, Iya. cuman di rumah doang gitu. Terima kasih kesempatannya Mas Indra. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan. Siap. Selamat beraktivitas dan jangan lupa tonton di channel YouTube-nya Madura Celebrity. Atas kelantung Mas Indra. Siap, sama-sama. Terima kasih.